Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mal'atus Soleha dengan NIM 40423004 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan menyampaikan tentang rasional, filosofi Pancasila, dan ideologi Pancasila. Ya, yang pertama yaitu rasional berunjuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk melakukan pemikiran dan tindakan yang masuk akal, logis, dan berdasarkan pertimbangan yang rasional. Ini mencakup kemampuan untuk mengevaluasi informasi, membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang objektif, dan menggunakan logika untuk memecahkan masalah. Konsep rasional juga melibatkan kemampuan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip logis yang berbagai konteks, baik itu dalam pemikiran, teori, mengambilan keputusan praktis atau interaksi sosial. Rasional sering dianggap sebagai landasan untuk tindakan yang dipertanggungjawabkan dan masuk akal. Ketika kita menyebut teoristik, ini merujuk pada aspek dan atau karakteristik yang bersifat teori atau berhubungan dengan teori. Istilah ini umumnya digunakan untuk merinci suatu yang berdasarkan atau terkait dengan prinsip-prinsip teori, konsep, atau pandangan abstrak. Misalnya, sebuah pendekatan teoristik dalam penelitian dapat mencerminkan landasan konseptual atau dasar abstrak yang membimbing proses penelitian tersebut. Rasional teori mengacu pada kemampuan suatu teori untuk memberikan pemahaman atau menjelaskan yang masuk akal dan konsisten terhadap fenomena yang dikaji. Ini melibatkan logika, kohensivitas, dan ketetapan konsep dalam suatu kerangka teoris. Rasional teoristik menuntut bahwa teori tersebut dapat diterima secara intelektual dan diuji melalui metode umum. Dengan kata lain, suatu teori dianggap rasional secara teori untuk dapat memberikan landasan yang kuat untuk perinci, memahami, atau meramalkan fenomena yang dialami. 2. Filsafat Pancasila. Filsafat adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang personal seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pemikiran, dan bahasa. Sedangkan secara etimologi, pengertian filsafat adalah sebuah ilmu yang membahas tentang kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara termasuk Soekarno. Ketika pengegasan ide filosofi Great Lang, perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofi yang menjadi identitas negara Indonesia. Perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang PBU PKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI termasuk salah satu momentum untuk menentukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Kedatipun meski demikian, sistem filsafat ini sendiri merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu sehingga perenungan awal yang dicantumkan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir berikut: Notonegoro, Suejanto, Poempan Wandojo, Sastrapateja, termasuk senggiting pemikiran yang menaruh perhatian terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Oleh karena itu, akan dibahas kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat dengan bagi pemikiran para tokoh yang bertitik tolak dari teori-teori filsafat. Mengapa mahasiswa perlu memahami Pancasila secara filosofi? Alasannya karena mata kuliah Pancasila pada tingkat perguruan tinggi menuntut mahasiswa untuk berpikir secara terbuka, kritis, sistematif, komprehensif, 3, yakni perbedaan ideologi Pancasila dan ideologi lainnya. Pancasila adalah ideologi dasar Indonesia yang memiliki 5 asas, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat,
hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbedaan utama antara Pancasila dan ideologi lainnya terletak pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar masing-masing. Pancasila menekankan toleransi antar agama, persatuan, dan keadilan sosial sebagai nilai-nilai utamanya. Sedangkan ideologi lainnya mungkin memiliki fokus dan prinsip yang berbeda sesuai dengan konteks dan sejarah negara tersebut. Perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya, Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia, sementara ideologi lainnya dapat bervariasi di berbagai negara. Berikut adalah beberapa perbedaan antara Pancasila dan beberapa ideologi lainnya. Liberal adalah suatu ideologi politik dan ekonomi yang menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pasar bebas. Dalam konteks politik, liberal mendukung pemerintah, demokrasi, hak sipil, dan aturan hukum. Di sisi lain, ekonomi liberal cenderung mempromosikan pasar bebas dan inisiatif swasta dengan keyakinan bahwa pasar dan yang efisien akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi. 1. Pancasila dan liberal. Pancasila menekankan nilai-nilai seperti keadilan sosial, gotong royong, dan persatuan. Di sisi lain, liberal cenderung menekankan kebebasan individu dan hak pribadi dan pasar bebas. 2, yakni komunis. Komunis atau Marxisme memiliki hubungan erat. Namun keduanya memiliki perbedaan utama. Marxisme merupakan ideologi politik dan ekonomi yang berdasarkan diri dan pemikiran dari Karl Marx dan Friedrich Engels. Marxisme menekankan pada pejuang kelas, materialisme, dan realisme dan konsep penghapusan pemikiran pribadi atas alat produksi untuk mencapai masyarakat tanpa kelas yang disebut sebagai komunis. Komunis di sisi lain adalah suatu bentuk organisasi sosial dan ekonomi yang dimana pemilik berbagai atau negara memiliki kontrak atas sumber daya dan prosedur. Ideologi ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan kehapusan kelas negara. Perbedaan Pancasila dan komunis. Pancasila menolak konsep kelas sosial dan menekankan persatuan sosial, sementara komunis atau Marxisme fokus pada perjuangan kelas dan menghapuskan kepemilikan pribadi. Kapitalisme adalah sistem ekonomi dan sosial di mana produksi, distribusi, dan penukaran barang dan jasa diatur oleh inisiatif swasta dan pasar bebas. Dalam kapitalisme, alat prosedur seperti tanah, modal, dan perusahaan dimiliki secara pribadi dan hak serta lokasi sumber daya ditentukan oleh masing-masing pasar. Ciri khas kapitalisme termasuk kebebasan ekonomi, persaingan antar prosedur, produsen, dan konsumen, serta fokus pada pertumbuhan ekonomi. Namun kapitalisme juga dapat menciptakan ketidaksejahteraan ekonomi dan kritis terhadap eksploitasi tenaga kerja. Perbedaan Pancasila dan kapitalisme, yakni Pancasila menekankan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata, sementara kapitalisme cenderung mengutamakan kepemilikan pribadi dan pasar bebas. Teokrasi yakni pemerintahan di mana teoritas politik dipegang oleh pemimpin agama atau lembaga keagamaan. Dalam teokrasi, hubungan dan kebijaksanaan didasarkan pada ajaran atau prinsip-prinsip keagamaan tertentu. Pemimpin teokrasi sehingga dianggap sebagai pewakil atau teokrasi diangkat oleh entitas ilahi atau spiritual. Perbedaan Pancasila dan teokrasi, yakni Pancasila menganut prinsip negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa tanpa mengidentifikasikan dengan agama tertentu, sementara teokrasi menggabungkan pemerintah dengan teoritas agama. Nazisme berujuk pada ideologi politik yang muncul di Jerman pada tahun abad ke-20 di bawah kepemimpinan Partai Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Nazisme memiliki beberapa ciri khas termasuk nasionalisme ekstrem, rasisme, antirasisme, dan paham otoriterisme. Ideologi menekankan supremasi asas Arya dengan konsep ras murni atau ras superior sebagai landasan pemikiran. Sebagai
Selain itu, Nazisme menyalahkan kelompok kelompok tertentu, terutama Yahudi, atas bersalahnya masalah sosial dan ekonomi. Perbedaan Pancasila dan Nazisme atau fasisme, yaitu Pancasila menolak supremasi ras dan ideologi yang mendiskriminasikan suku atau agama tertentu. Perbedaan Pancasila dan Nazisme, yakni Pancasila menolak supremasi ras dan ideologi yang mendiskriminasi suku atau agama tertentu. Nazisme dan fasisme ini di sisi lain cenderung menganut ideologi rasiali dan teoristik. Demokrasi liberal adalah suatu bentuk pemerintahan di mana aspek-aspek demokrasi seperti pemilihan umum, kebebasan berbicara, dan hak asasi manusia disatukan dengan prinsip-prinsip liberalisme seperti hak individu, kebebasan sipil, dan pelindungan hukum. Dalam demokrasi liberal, kekuasaan politik dipegang oleh perwakilan yang dipilih secara demokrasi, dan pemerintah dibatasi oleh aturan hukum untuk melindungi hak-hak individu. Ciri-ciri khas demokrasi liberal melibatkan prinsip kekuasaan, pelindungan hak minoritas, kebebasan pers, dan mekanisme kontrol serta keseimbangan dalam pemerintahan. Perbedaan Pancasila dan demokrasi liberal, yakni Pancasila menekankan musyawaratan untuk mufakat dan melibatkan aktivitas rakyat dalam mengambil keputusan. Di sisi lain, demokrasi liberal lebih menekankan hak suara mayoritas dan perlindungan hak asasi individu. Totalitarianisme adalah suatu bentuk pemerintahan di mana pemerintah memiliki kontrol penuh atas seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Dalam sistem otoritas pemerintah seringkali sangat sentralistik dan otoriter, dengan sedikit atau tanpa batas pada kekuasaannya. Ciri khas totalitarianisme mencakup manipulasi propaganda untuk mengontrol opini publik, tindakan represif terhadap oposisi politik, dan pengawasan ketat terhadap kehidupan sehari-hari warga. Kehidupan politik dan masyarakat diarahkan untuk mendukung ideologi pemerintahan yang dominan, dan hak-hak individu seringkali diabaikan atau dilanggar. Perbedaan Pancasila dan totalitarianisme, yakni Pancasila menolak bentuk pemerintah yang absolut dan otoriter. Ideologi totaliter cenderung menepati kekuasaan penuh pada pemerintahan tanpa batas. Perlu diingat bahwa perbandingan ini bersifat umum, dan ideologi dapat memiliki variasi dan di tingkat implementasi. 2. Filosofi gotong royong yang dilakukan ketika berperan sebagai individu dalam masyarakat atau berperan sebagai mahasiswa, yakni menurut Pajiwati Sakjoyo, berdasarkan Pajiwati Sakjoyo yang ditulis dalam buku Sosiologi Berdesaan, menyatakan bahwa gotong royong merupakan adat istiadat tolong-menolong antara orang-orang yang ada di berbagai macam lapangan kegiatan sosial, baik itu menurut hubungan keakraban, tetanggaan, dan efisiensi yang bersifat praktis, serta ada pula kerjasama lainnya. Kedua, menurut Kyo Jaraningrat, berdasarkan Kyo Jaraningrat yang ditulis dalam buku yang berjudul Pengantar Antropologi, menyatakan bahwa gotong royong merupakan bentuk kerjasama di mana seorang dikatakan beriman bila dirinya telah mencintai saudaranya sama seperti ia mencintai dirinya sendiri. Manfaat gotong royong adalah 1. Menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, dan mempunyai sifat kekeluargaan. 2. Membina hubungan sosial yang baik terhadap masyarakat sekitar. 3. Menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan rasa kasih sayang. 4.
mempererat tali silaturahmi atau persaudaraan. Kelima, meringankan pekerjaan dan menghemat waktu dalam menuntaskan suatu pekerjaan. 6. Meningkatkan produktivitas kerja. 7. Terciptanya rasa persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan sekitar. C. Jenis gotong royong terbagi menjadi berbagai jenis, yaitu kerja bakti, tanggap bencana, musyawarah, panen raya, dan belajar bersama.